Di Bandung aja. Aku Manggul. Ya. Aku mau tadi mau telepon balik. Ya, masih ada. Balik di sana gimana? Mau besok kok. Bandung kalau mau salah temen kan. Bandung banyak kapal di sini juga. Belok kiri juga. Ada ikutinnya pakai kalung. Ada yang ikutinnya bolong. Salah parah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan siap. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Kepada kau. Kakak, Raja! Kau! Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tiga, kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan pengucapan serta mereka telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasang Sakur. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan.
Pembacaan Keputusan Indonesia nomor 024 TK tahun 1998. Diistirahatkan. Untuk perhatian, parade, istirahat, di depan! Gerak! Para perwira, bintara, negeri sipil, para undangan dan hadirin yang saya panjatkan puji dan syukurnya sehingga pada akhirnya untuk mengikuti upacara peringatan pada saat kepada segenap anggota TNI Angkatan Udara dimanapun berada dia akan lebih meningkatkan bertahap. Kita telah berhasil menampilkan sosok TNI Angkatan Udara yang modern yang diawali oleh para personel dengan profesionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan itu, meskipun peringatan hari jadi kali ini dilaksanakan secara sederhana, hendaknya tidak hanya merupakan fenomena yang bersifat rutinitas, namun dapat dijadikan sebagai wahana untuk introspeksi. Oleh karenanya, sangatlah tepat bahwa pada peringatan hari jadi ke-52 ini, TNI Angkatan Udara mengambil tema dengan kemantapan persatuan dan kesatuan yang dijiwai semangat swabwana paksa. TNI Angkatan Udara siap mengamankan dan melaksanakan hasil sidang umum MPR 1968. Peringatan Hari TNI Angkatan Udara kali ini dilaksanakan pada saat bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan salah satu agenda nasional, yaitu sidang umum MPR 1968. Sidang umum MPR telah menghasilkan satu keputusan dan 6 ketetapan MPR. Di antaranya adalah tentang GBHN 1998 serta pengangkatan presiden dan wakil presiden. Kesemuanya ini diharapkan dapat menjamin lestarinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kelangsungan dan kesinambungan pembangunan nasional, serta lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kepada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara, saya instruksikan untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya mengamankan, melaksanakan, dan memasyarakatkan hasil sidang umum MPR 1998 dengan program kegiatan yang realistis, positif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat. Peserta upacara, hadirin sekalian yang saya hormati, mengawali pelita 7 atau tahun kelima Renstra Hankam Negara 5 ini, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada kondisi moneter dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Akibat yang ditimbulkan terasa sangat luas, hampir di semua kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi pula program pembangunan nasional, termasuk program pembangunan ABRI. Kondisi yang demikian itu juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program TNI Angkatan Udara, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat utama dan sistem persenjataan. Jelas pula bahwa pengaruh tersebut akan mengkait pada kemampuan untuk penyiapan pesawat dan penyediaan jam terbang. Namun demikian, dengan keyakinan, kesungguhan, dan kerja keras yang dijiwai oleh semangat swabwana paksa, TNI Angkatan Udara harus dapat mempertahankan eksistensi dan kinerja yang tinggi. Menghadapi kondisi seperti itu adalah perlu untuk segera menentukan skala prioritas sesuai dengan kebijakan ABRI, yaitu memfokuskan program bagi terlaksananya proyek-proyek yang bernuansa langsung pada peningkatan kesejahteraan prajurit, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta meningkatkan kesiapan operasional satuan. Langkah yang lebih konkret diantaranya adalah
Yang pertama, melaksanakan pengetatan jam terbang dengan prioritas keberlanjutan sekolah penerbang dan pemenuhan kebutuhan jam terbang minimum bagi penerbang TNI Angkatan Udara. Yang kedua, menentukan prioritas pelaksanaan operasi yang didasarkan pada hakikat ancaman nyata. Mempertimbangkan untuk mengkonservasi beberapa pesawat tua yang fungsinya sudah bisa digantikan oleh pesawat yang lain. Hadirin sekalian, kalau kita kembali ke awal sejarah TNI Angkatan Udara, lahir 52 tahun yang lalu di tengah-tengah kancah perjuangan, bersama-sama dengan rakyat ikut berjuang bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekalipun peralatan yang digunakan pada waktu itu masih sangat sederhana, yaitu pesawat tua peninggalan Jepang. Namun dengan semangat juang yang tanpa pamrih, tetap mampu menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan perjuangan bangsa. Serangan udara di Ambarawa dan Salatiga telah memberikan dampak politis yang sangat strategis. Dalam operasi Trikora dan penumpasan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia, kekuatan pemukul udara dan mobilitas angkut TNI Angkatan Udara menjadi andalan utama. Dari pengalaman membuktikan bahwa penggunaan kekuatan udara memiliki nilai yang sangat strategis, karena selain dapat mendukung terciptanya keunggulan di udara, juga dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan keunggulan strategis maupun taktis pada mandal operasi lainnya, baik di darat maupun di laut. Para perwira, bintara, tamtama, segenap pegawai negeri sipil sekalian, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi serta meluasnya penggunaan dirgantara untuk berbagai tujuan, tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Udara dalam pelaksanaan tugas yang akan datang akan semakin luas dan kompleks. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, pembangunan TNI Angkatan Udara akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan postur yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Di samping terus mengupayakan modernisasi peralatan, TNI Angkatan Udara akan tetap mengutamakan peningkatan kualitas unsur manusianya. Sebagai prajurit matra udara yang selalu berhadapan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan teknologi kedirgantaraan adalah merupakan salah satu bagian dari citra yang ditampilkan. Tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara saja, tetapi juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Menyikapi beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, sangatlah perlu untuk segera mengembangkan cakrawala pandang kita, khususnya yang menyangkut pendayagunaan wahana dirgantara, termasuk upaya pengamanan aset-aset nasional yang ada di dirgantara. Para perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil sekalian, sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan memberikan penekanan sebagai berikut. Yang pertama, amankan, laksanakan, serta masyarakatkan hasil sidang umum MPR tahun 1998. Yang kedua, perkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, dukung semua langkah pemerintah untuk menyukseskan kebijaksanaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Keempat, laksanakan tindakan penghematan dan disiplin anggaran, cegah penyimpangan dan pemborosan. Dan yang kelima, tingkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian serta profesionalisme perorangan maupun satuan. Para perwira, bintara, tamtama, pegawai negeri sipil sekalian, para undangan yang saya hormati, demikianlah penekanan saya. Terima kasih.
pasukan khas TNI Angkatan Udara dituntut untuk memiliki kemampuan seperti pengendalian pangkalan, pengendalian tempur, sar tempur, pertahanan vertikal dan horizontal, serta penerjunan high altitude high opening dan high altitude low opening untuk mencapai kemenangan. TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang telah mengirimkan para penerjunnya yang handal untuk turut serta membuat penerjun marinir dengan payung jenis interceptor. Satu demi satu telah mendarat, mereka adalah Sertu Suwito, kemudian Serda Sutarno, serta Putri Putra dan Saka Mugiono. Masalah keterampilan. Setelah mereka datang, selain itu para prajurit Kopassus dengan para sejenis Diamond dan para foil yaitu Letnan 1 Infantri Mintoro, Sertu Sumarta, serta Mujib dan serta Gustaf turut memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Yang dia kehendaki adalah sesuai keterampilannya gitu. Jadi ini hadirin, kita saksikan juga para penerjun wanita TNI Angkatan Udara seakan tidak mau kalah untuk turut berperan serta. Keberanian mereka dapat memberikan inspirasi untuk seluruh wanita Indonesia bahwa kemampuan dan keterampilan pada bidang-bidang tugas yang berbahaya tidak lagi hanya dimonopoli oleh kaum pria. Berbagai prestasi telah mereka raih sehingga menambah harum TNI Angkatan Udara. Bahan bentuk wakil Indonesia pada kejuaraan dunia di Lido tahun 1996. Belum pulang saja mereka kamu udah. Hadirin, Federasi Aerosport Indonesia dengan ketua umumnya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Sutioso Bagus, merupakan wadah penyaluran hobi terhadap wahana olahraga dirgantara. Dengan adanya Federasi Aerosport Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan mencintai TNI Angkatan Udara. Semua apa mereka berjalan. Didirikan pada tanggal 17 Januari 1972 oleh almarhum Marsikal Madia. Manuver ini cukup. Display ini jelas. Adapun sebagai pada formasi V dan akan melintas tepat di atas ini. Kemudian ketujuh pesawat tersebut secara bersama-sama akan membuat lingkaran pada bidang vertikal atau 1984 yang lahir di Magetan pada tanggal 18 Januari 1961 dan Mayor Penerbang Fahru Zaini, lulusan Akabri Udara tahun 1986, lahir di Klaten tanggal 19 September 1963. Sampai saat ini, Mayor Penerbang Fahru Zaini telah mencapai jam terbang